Sahabat sekalian, oke, kita masuk pada inti dari komunikasi. Sebagaimana janji saya, kita akan bahas tentang powerful communication, yaitu komunikasi yang powerful, yang bisa ditangkap, memberikan dampak kepada pendengar kita. Nah, sahabat sekalian, powerful communication memiliki 3 unsur. Berapa unsur? 3. Unsur pertama adalah unsur kata-kata. Unsur kedua adalah unsur intonasi. Nah, unsur ketiga adalah unsur gerak tubuh kita. Nah, sahabat sekalian, bagaimana setiap unsur ini ternyata memberikan pengaruh terhadap komunikasi kita. Banyak begitu penelitian yang mengatakan berbeda-beda kontribusi setiap unsur yang ada. Akan tetapi porsinya hampir sama. Nah, berikut sahabat sekalian, bahwasanya kata-kata yang kita berikan, kalimat-kalimat yang ada itu hanya memberikan efek 7% dari komunikasi kita. Ya, hanya 7%. Intonasi pembicaraan kita, naik turun suara kita, tinggi rendah nada kita, ini memberikan efek powerful communication adalah 38%. Ya, Anda bisa bayangkan, selebihnya yang sebanyak 55% itu adalah komunikasi dari gerak tubuh kita. Ya, percaya atau tidak, saya buktikan. Sahabat sekalian, saya ulangi lagi, ya. Kata-kata, intonasi dan gerak tubuh. Kata-kata hanya memberikan efek 7%. Intonasi nada suara kita memberikan efek 38%. Dan kemudian gerak tubuh kita memberikan komunikasi 55%. Saya beri contoh sahabat sekalian. Ketika ada seseorang datang kepada kita dan dia mungkin tidak berkata-kata kepada kita, dia tidak mengeluarkan intonasi kepada kita, tapi ternyata dia memberikan gerak tubuh yang membuat kita merasa tidak enak. Anda pernah merasakannya? Pernah? Ya. Atau saya beri contoh begini. Anda melihat saya. Oke. Kemudian ketika saya berdiri, Anda melihat seorang teman saya datang. Ketika teman saya datang, saya tidak berkata-kata, saya tidak mengeluarkan intonasi, tapi saya mengeluarkan gerak tubuh. Ketika teman saya datang, saya begini. Nah, pertanyaan saya adalah, sahabat sekalian bisa menilai kira-kira saya lagi senang atau kesal sama ini orang. Ayo tebak, saya lagi senang atau marah? Jawabannya apa? Marah. Pertanyaan saya adalah, dari mana sahabat tahu bahwa saya lagi marah dengan teman saya? Dari mana? Apakah saya ada ngomong? Saya ada mengeluarkan intonasi? Tidak. Saya hanya menggerakkan tubuh saya. Tapi sahabat sekalian bisa menilai komunikasi yang saya berikan. Betul? Paham sampai di sini? Oke. Nah, sahabat sekalian perhatikan. Lagi-lagi, bagaimana bahasa tubuh kita memberikan efek luar biasa. Saya beri contoh. Ketika ada seorang presentator, kemudian dia bercerita. Para hadirin sekalian, kita harus meningkatkan penjualan kita setinggi-tingginya. Penjualan bulan ini harus meningkat setinggi-tingginya. Nah, sahabat sekalian, pertanyaan saya, ada yang keliru dengan penyampaiannya? Ya, karena penyampaiannya, gerak tubuhnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan diintonasikan. Sehingga apa? Sehingga komunikasi yang tersampaikan menjadi sangat bias. Tidak dapat ditangkap dengan baik. Maka dari itu sahabat sekalian, perhatikan. Ketika kita berkomunikasi, selaraskan antara ucapan, selaraskan antara intonasi, dan selaraskan dengan perbuatan fisik kita. Artinya, apa yang kita ucapkan harus disesuaikan dengan intonasi kita. Dan juga
harus disesuaikan dengan gerak tubuh action kita. Kalau kita bercerita tentang orang-orang yang sedih, bercerita tentang kasus-kasus yang sedih, maka tentu raut wajah kita dan tangan kita menunjukkan kita lagi sedih. Kalau kita lagi senang, maka raut wajah kita, gerak tubuh kita tersenyum lebar. Nah, ini memberikan efek luar biasa. Dan tentunya kita lebih senang berkomunikasi dengan orang yang penuh ekspresi. Asalkan tidak berlebihan. Ingat, kuncinya adalah kita menyelaraskan, selaras antara ucapan, intonasi, dan gerak tubuh kita. Atau dalam bahasa agamanya adalah kita menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan kita. Itulah yang insya Allah dapat memberikan komunikasi yang luar biasa kepada lawan bicara kita. Pembahasan powerful communication, gerak tubuh, kita akan bahas pada sesi berikutnya khusus berkenaan tentang gestur atau motion gerak tubuh kita. Mungkin itu dari saya tentang powerful communication. Dan saya yakin sahabat sekalian bisa mempraktekkannya dengan cara yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.